Di samping saya ada dua komika yang akan mengisi acara tematik barunya kami, Comika Event. Ada David Nurbianto dan ada, sorry, nama Anda siapa sih? Jupri, Pak, Jupri. Anda itu bukannya yang membuka 3 hari stand up fest dengan gemilang? Aduh. Performa hari pertama? Enggak, Pak. Jupri. Pertama di sesi malam. Nyesel, Pak. Yoi, show dalam pertama kali dibuka sama dia kan? Betul. Dalam satu grupnya ada lu yang bikin ledakan pertama, tapi yang ngebuka Bang Jupri ya? Respect. Keren. Bangga Bang. Makasih ya Bang. Udah bantu Thank you, Bang. kita. Udah lanjut yuk. Abang ini kan sekarang bikin konten ngomong sendiri kan? Ngomong sendiri aja. Udahlah, nggak usah Ngomong sendiri. sosok jawab. inspiratif. Iya. Kayak ada yang mau dengerin gitu kan? Iya, Pak. Keren banget. Itu kan bintang Emon ikut-ikutan abang kan? Enggak, saya ngikut bintang Emon. Cuman bintang Emon kayak nggak bikin Iya. gitu. Nah, Comika namanya adalah Comika Trifecta. Itu acara tematik baru. Tematik. Pramugari temanya. Hah? Pramugari. Kok tematik? Pramugari? Ya, nggak tahu dia. Gua nggak tahu. Oh, ini pasti main permesuman nih. Dunia perlendiran. Sama gue juga nggak tahu. Kata tematik kan pramugari. Lu yang tahu begituan, Pit. Kita mah anak baik-baik. Jelasin dulu sama yang nonton, tematik pramugari itu apa? Tematik ada apa? Pasti ada sekolah ya? Iya. Ada bos dan anak buah? Guru. Iya. Suster. Ini pasti perewean ya? Bisa kayak gitu ya? Nggak ngerti saya. Emang ini ayah nakal nih. David Nurbianto ayah nakal. Gua coba. Untuk yang nggak jelas, acara tematik itu, jadi di Comika Event ada 3 jenis acara yang kami kerjain. Special, open mic, sama tematik. Open mic jelas lah kita ngerti, special juga kita jelas. Tematik itu sebenarnya acara-acara stand up yang punya tema tertentu. Comika Porn, temanya adalah tentang yang blue. Komikaze adalah tentang yang lebih edgy, yang lebih beresiko. Ada Unhappy Family, joke tentang keluarga. Ada Office Zombie, itu tentang keresahan dunia kerja. Comika Trifecta adalah tematik barunya kami, di mana ujung-ujungnya nanti si tematik ini akan jadi IP yang dikembangkan sampai solid supaya ketika bikin comedy club suatu hari nanti nggak pusing lagi. Taruh aja Comika Porn hari Selasa, orang tahu oh Comika Porn, udah nggak peduli lagi siapa yang ngisi. Oh Comika Porn gue Ya, inget jadi udah experience-nya. jadwal tetap ya. Iya udah jadi solid. Jadi ketika comedy club ada nggak bingung ngisinya lah karena ada IP yang solid. Nah, disebut Comika Trifecta karena dalam acara ada 3 pilar komedi yang dilakukan bersamaan dalam satu acara. Konon di Amerika Serikat yang gue pelajarin adalah komedian itu dianggap level tertinggi dibandingin komedian lain. Kalau dia adalah komik atau pelawak yang menguasai 3 pilar komedi, stand up, sketsa, dan improv. Nggak semua bisa main improv kan? Betul. Nggak semua bisa main. Saya nggak bisa main sketsa. Iya. Saya dulu ngelenongnya dan Ngelenongnya. komedi Betawi. Iya. Lu Betul. pernah OVJ juga kan? Yes. Bintang tamu. Tidak ada yang lucu semuanya. 2 kali gue VJ. Kalah sama Dede. Iya. Tidak lucu-lucu saya. Gue sadar bahwa dalam konteks 3 pilar komedi, gue mungkin lemah di sketsa. Tapi gue oke lah di improv, di stand up forte-nya gue. Nah, bikinlah nih acara namanya Comika Trifecta di mana sejumlah komika semuanya ngisi acara yang ada stand up-nya, ada improv-nya, dan ada sketsanya. Inilah orang-orang yang kami anggap sebagai jagonya 3 pilar komedi. Ih, ngeri banget. Selain mereka Selain mereka berdua, ada siapa lagi? Gue lupa. Ada Afif, Banyak soalnya. Afif Safi, Diki Divi, Diki Divi, Yuda Brajamusti, Marcel Widianto. Hostnya? Kicuy. Plus mereka berdua. Nah ini orang-orang ini, pas lu lihat line up-nya, lu tahu main improv mereka bisa, main sketsa mereka bisa, stand up udah jelas bisa. Nah, ini tuh baru Siapa pengen yang ditulis. bilang sih? Hah? Siapa yang bilang Gua gua bisa? bisa. Lu dia mah pernah teater. Ih, lu ngapain sih lu di sini? Makanya. Agak deg-degan juga ini. Trifecta, gua kira acara pengobatan. Trifecta. Kenapa? Trifecta pengobatan. Desinfektan, trifecta, Ya gitu-gitu. Allah, disinfektan. Pokoknya tata. Kenapa disinfektan? Nggak tahu kan. Jadi makanya pengen nanya dulu, udah langsung ngobrol. Pokoknya ini akan jadi pengalaman yang seru sih. Bayangin lu beli tiket untuk nonton 3 itu dalam satu acara. Dan sebenarnya nggak asing karena kita di Indonesia udah pernah ada Sohibul Diksi, di mana intinya mereka juga kadang-kadang main sketsanya, kadang main game improv juga, kadang mereka stand up. Jadi sebenarnya tidak asing. Sohibul Diksi juga lu bisa tonton lah, itu lucu banget. Gue menyebut mereka kayak
rockstarnya kayak band stand up comedy gitu. Di comika.id bisa lu beli, kalau nggak salah mereka punya 2 atau 3 produk tayangan untuk mengamati. Nah, 2 orang ini bersama teman-teman tadi akan mengisi. Mari kita ngobrol soal 3 pilar tersebut. Kita tahu stand up mah kita udah lazim kan. Kalau lu kan pernah main teater kan? Pernah. Teater sama siapa aja ya? Sama dulu tuh teater Yang Abnon None yang pertama kali. Teater Abnon. Teater Abnon. Berikutnya Itu komedik atau drama? drama. 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 Lu jadi apa? Gue jadi jantuk, istilahnya jantuk tuh kayak kalau Gini, dulu gini, tuh Pit. itu ngantuk. Boleh dong. Masa nggak boleh, Pit? Jantung. Iya. Jantung. Jantung tuh Dut. Iya. kebentuk. iya, terbentuk. Terbentuk. Jauh itu. Jauh. Iya, jantung itu Dibantu apa? Jangan dibantah. Jantung tuh kayak pengantar cerita gitu. Oh, sangkain jantung. Jantung. Oh, berarti sama kayak dalangnya di OPJ Iya. Oh, pengajian. yang kata gebukin orang gara-gara nggak benang merah. Oh, kalau dalang tuh Jawa, jantung tuh Betawi ya? Iya. Dan I dulu tuh see. legendnya adalah Haji Bokir yang megang. Oh gitu. Berarti lu udah selevel sama Haji Bokir. Enggak juga. Waktu itu dipercaya aja kalau gue bisa jadi jantuk. Gitu. Jantuk tuh ibaratnya peran juga, peran yang bisa ada di cerita manapun. Oh gitu. Oke. Peran jantuk tetap dan dia berpasangan nggak sendiri. Suami dan istri. Oh, Jadi gitu. kita berpasangan. Oh, itu kali pertama. Kali pertama. Waktu itu lu ditunjuk gara-gara budayawan Betawinya ya? Bukan, gara-gara deket sama Mpok Mot aja. Oh iya. Mau dong deket sama Pomot. Kok bisa ada deket sama Kita semua pengen. Pengen ya deket sama Mpok Mot. Tapi Pomot kesel sama gue. Kenapa emang? Karena gue salah dulu nyebut namanya. Yang bener Kusnadi apa Kusnaedi? Mana yang bener? Kusnedi, Kusnadi, Kusnaedi. Gue juga Plus. takut salah. Kenapa Kus Plus? Tapi abang ngikut teater tuh kayak lenong gitu. Yang penodong. Nonton dong. Penontonnya begini. Penontonnya emang nodong. Enggak, kalau itu bukan lenong, bentuknya teater. Oh, Ada teater, ceritanya, teater. ada skripnya, ada Happy nggak? tariannya. Happy banget. Happy ya? Happy banget. Iya. Tapi deg-degan nggak? Enggak sedeg-degan stand up. Masa? Iya. Karena itu kan kerja kolektif. Jadi kalau kita salah tuh masih ada Iya, masih ada yang nutupin. bantalan. Masih bisa lari kemana nih gitu. Ada temen yang megang. Iya, jadi kenceng. ngingetin. Gara-gara saya kenceng. Ada yang ngingetin. Iya. Tapi ada ruang improvisasinya atau skrip banget? Ada. Oh, ada tuh. Ada. Iya. Tapi tetap kita biasanya nggak yang benar-benar di atas panggung, tapi kita nyiapin nulis juga based on script. Di sesi latihan improvisasi dulu sempat lu tongolin nggak? Terus udah Sempat. gitu kepake, iya tuh lanjut tuh pakai Iya, aja gitu. Ada iya, kayak gitunya ada kayak juga. gitu juga. Oh, waktu yang Ence bikin yang putih, hitam putih tahu Hitam nggak? putih. Lu ikutan nggak? Gitu nggak ikutan, tapi yang sebelumnya, yang Oh, yang pertama sebelumnya? kali dia bikin Ence kan, juga? gua sama Ence. Oh, Itu yang gue judulnya apa? ikutan. Itu yang Jaja Sukarta, balada Jaja Sukarta. Jajah Soekarta. Itu sebagai apa di situ? Gue sebagai tukang nyawer. Dengan nyaman. Kalau dia kan sebagai penonton doang nih di obrolan kita kan nonton Iya. doang dia sebenarnya itu. Makanya. Penodong. Penodong. Kalau itu lu bilang lu berdua sama Ence karena lu ikut ngedevelop. Iya, gue produserin. Wow. sama Ence. Beda role tuh, beda stres. Beda stres. Gue lebih ke produser, Ence lebih ke direkturnya. Terus tapi happy juga. Happy Main banget. Main juga karena ya main dengan peran yang sedikit karena gue udah pusing di produser, Iya, tapi iya. anak-anak yang kayak Afif, Marcel Iya. itu perannya banyak. Iya. Tadi lu bilang Bang lu Rahman itu main tuh, Bang Ya, Rahman. Rahman Afri. Lu bilang lu berperan sebagai tadi apa? Tukang Kayak tukang nyawer gitu. tukang nyawer. Oke. Jadi sebenarnya lu secara bermain teater atau sketsa, kalau sketsa kan lebih singkat dan komedik gitu ya. Sketsa tuh kayak baso, bajai, itu kan banyak main sketsa gitu. Kalau lu nggak pernah ya? Ngisi teater nggak pernah? Belum pernah. Cuman memang agak aneh juga teater tuh. Kenapa aneh? Gue pernah kan kampus ada ini ya, teater. Latihannya di tempat umum. Iya. Kodok, buset ditunjuk gue bilang, apa lu anjing? Gue ajak berantem, apa-apaan lu? Gitu. Tapi lu Ternyata tahu emang kenapa? lagi, nggak tahu, ternyata diingetin, Jup itu lagi latihan. Nggak, maksud gue, tapi lu tahu kenapa mereka latihan di tempat umum? Nggak tahu. Untuk matahin malu. Iya. Untuk Ngelatih matahin malu. mental. Iya, ngelatih mental.
Di ITB juga ada tuh yang kayak gitu tuh. Ada grup teater namanya apa gue lupa. Itu juga kalau lu jalan-jalan di ITB, lu pikir lu akan ketemu mobil listrik atau apa segala macam, lu ketemu yang kayak gitu-gitu tuh. Iya. Gitu-gitu. Biar nggak malu sebenarnya. Ada yang gini lama jadi pohon. Iya. Iya. Ada yang gini lama. Jadi tai. Ada kuncupnya. Ada lalernya lagi. Anjir lagi tai. Yang rapi itu. Yes. Iya kan gitu kan. Gitu. Nah, kenapa lu nggak pernah ditawarin atau ditawarin tapi nggak pernah mau ngambil? Pernah mau ikut, cuman kayaknya waktunya udah nggak ada, kayak misalkan waktu sibuk. di kampus tuh udah Sibuk. semester 7 udah ujung. Oh, kuliah. Iya. Jadi pengen ikut kayak udah terlalu tua di kampus gitu. Oh. Jadi nggak ikut. Iya, lu nggak mikirin orang-orang yang nggak punya privilege yang sama lu dengan pendidikan ya? Ya Allah, Bang. Kodok. Apa lu? Tapi lu punya kan tayangan sketsa kan banyak ya, Bagito Show. Sebenarnya grup lawak trio tuh banyak sketsanya kan di TV kan. Bagito, Ngelaba. Lu ada favoritnya nggak? Grup lawak favorit lu? Nah, itu dia kesalahan gua kayaknya. Gua langsung ke Radit, Bang. Nonton Masa ini. lu nggak pernah nonton? Lu juga pasti pernah dong nonton lawak, Gua grup lawak. pernah. Iyalah. Makanya- kan mainnya sketsa semua. Iya. Kayak salah. Sering gua. mulat aja sketsa. Iya. Aduh, Nggak ada lu. Jelek lagi nama gua di. Parah. Tapi nggak? beneran. Masa nggak ada? Bajai Lebih generasi lu gua rasa. lebih suka komedi yang langsung stand up waktu itu. Warkop masa Warkop nggak? enggak? Oh, Warkop kan filmnya, bukan. Ya kan sama Enggak. juga itu adegan. Kalau radio mereka sketsa. Iya, sketsa. Kang Ibing radio sketsa. Maksudnya kalau Warkop DKI itu ikutin filmnya doang, Bang, kalau gua. Nggak yang radio. Makanya pas denger mereka yang ngelaba itu, yang sekarang-sekarang ini pas sudah masuk stand up, harusnya lu denger ini biar mempertajam komedi lu, baru ngikutin yang radionya Warkop DKI gitu-gitu. Iya. Pas masuk stand up. Berarti di antara 3 pilar komedi yang sketsa mungkin lu belum tereksplor. Belum. Tapi kira-kira bisa nggak menurut lu? Lu pernah Kemarin gua kerja bareng di Blue Media sketsa. Jadi bener-bener kasih benang merahnya doang terus itu mah diojrokin. Sebenarnya anak-anak stand up banyak yang bikin sketsa di Instagram loh. Itu kan iya. yang Erwin sama Arif Brata, sang robot, kan sketsa sebenarnya mainannya. Gua yang sama istri gua kan Sketsa itu hitungannya. Iya. Lu ada bikin konten-konten kayak gitu secara ada? tidak langsung udah bikin sama teman-teman. Iya, ya sebenarnya itu Cuman aja. nggak concern kayak bikin aja, nggak mikirin aku harus sketsa ini nih gitu. Iya. Soalnya yang kayak gitu-gitu tuh aspek yang paling ribet dari sketsa adalah dialog menurut gue. Janjian dialognya kayak karena gue pernah ngelenong Nyok. Sebenarnya ada readingnya tuh, tapi di lapangannya yang penting inget benang merahnya aja. Udah main aja tuh semua. OVJ juga gitu ternyata. Duduk pada baca skrip, inainu. Ntar di lapangan kalau di OVJ tuh yang mainin Sule kalau gue nggak salah. Yang lebih lu masuk. Itu aja, lu masuk aja, nggak ada janjian di skripnya. Dia ngelihat, Sule ngelihat, aduh anyap lagi, Pit masuk Pit, ngapain gitu. Ntar dia masuk gitu. Jadi emang faktor itu juga penting. Nah, jadi kalau pernah bikin sketsa di Instagram kan itu juga ada skripnya kan, ada yang kita berangkatin. Kalau acting, lu pernah main film atau ngisi film? Ada film bagus banget Mendarat Darurat, Bang. Bener lagi kok gue lupa. Gue mau ngomong kan lu pernah ngisi Never a Band, gue mau ngomong gitu. Ternyata ada apa ini Mendarat Darurat ya, saya baru ingat. Film pertama Anda? Iya, siap. Film layar lebar pertama. Betul. Yang sebelumnya apa? Never a Band pernah ngisi? Iya, Iya, ngisi sama satu Ernest, segmen. kalau nggak salah? Atau Radit ya yang bikin sketsa? Enggak. Kalau Ernest tuh series Imperfect. satu sama mana? CTS. CTS 2. Happy nggak? Jadi happy. Jadi tukang kopi, mana krunya bilang, "Buset, tukang kopi beneran ini mah." Hina banget gua. Krunya juga happy karena ikut dibikin. Happy banget nih. Begitu menghidupi karakter. Iya. Kalau David mah pemain, dia gue sering banget film temu sama dia. Pas Danny Oboy, Bang. Iya. Ini mah Jupri beneran gitu. Iya. Yang waktu masih kerja. Iya, gua emang waktu gua nulis, gua udah ngebayangin itu karakter untuk lu. Keren. Orang katanya Mamat. Bukan Marcel. Nggak masuk ternyata budgetnya, dia masuk. Dia mau masuk aja. Terima kasih Marcel Mahal. Tapi dipuji. Keren. Alhamdulillah. Keren. Ada masuk Cinema Crib apa? Lupa. Sebagai? Bukan, maksudnya Cinema Crib, pokoknya ada konten yang review Ya. ke notice. Kayak scene stealer lah. Iya, bagus. Terima kasih. Dia Bang mau Haji. boah terutama, Iya. adegan dialog yang mau boah. Keren. Nah, sekarang kita geser ke pilar berikutnya, main improv. Lu berdua relatif sering nggak main improv?
Jarang banget. Jarang ya? Kalau di seringnya- Suca kan? Oh iya, maksudnya belakangan ini udah jarang lagi. Dulu kalau di Suca ya main. Iya, cukup familiar ya. Cukup familiar. Kalau lu? Kalau improve kalau nongkrong kayak misalkan jadiin benda-benda mati jadi apa gitu. Ya, improve properti. Jadi apa? Jadi apa sekarang? Susah. Gayung. Jadi apa? Jadi apa? Jadi apa sekarang? Sekarang jadi apa? Jadi apa? Jadi apa? Jadi apa sekarang? Sekarang jadi apa? Jadi apa sekarang? Kaca. Oh, kaca. Kaca. Tapi cengkung. Iya, sebenarnya ini opsi terakhir. Kepikiran pertama tapi masa itu nggak kepikiran yang lain. Tapi itulah permainan improvisasi. Untuk yang tidak familiar, ini memang seperti yang tadi gue sebut sama David, populer sekali di Suca. Udah pernah dimainin, mungkin pernah dimainin di Suci juga sebenarnya. Pernah. Cuman karena yang nonton tidak sebanyak penonton Indosiar, iya. akhirnya nggak jadi sesuatu gitu yang dikenal banyak orang. Di Suca tuh sering banget dimainin. Intinya adalah lu disuruh ngelakuin sesuatu, nah tuh improvisasi deh di situ. Asal lu tahu arah permainannya, kayak tadi tuh. Itu tuh permainan improvisasi paling sederhana dan paling sering dipakai sama anak-anak kalau lagi nongkrong. Ya, jadi kita cuma tahu rules-nya, tapi kita nggak nyiapin bahannya. Ya, di Stand Up Fest, gue sama founders itu, nah itu main improv komedi. Waktu di Suca, itu kan sering banget dipakai ya? Sering banget. Iya. Itu Buat jeda segmen penilaian tuh kita main improv. Iya, itu agak tricky ya. Lu sendiri merasa oke nggak ketika bermain improv? Kadang-kadang oke, kadang nggak juga gitu. Emang ada beberapa kali yang, waduh, emang lagi nggak dapet ininya nih, nggak nemu cepatnya, spontanitasnya nggak nemu. Iya. Dan bukan cuma itu, kita bukan cuma mesti nemunya mesti lucu, itu yang susah. Ini ada salah satu permainan di Suca nih, gue inget banget. Radit sama gue yang main improv. Terus improvnya itu ini pengalih bahasa, apa sih namanya? Oh, translator. Translator. Iya. Jadi ada orang yang nanya, terus ada Radit yang ngomong pakai bahasa asing, terus gue mesti mengartikan itu apa. Jadi dan Radit ngomongnya sembarangan. Udah kecoba lawan koko. Nah itu jadi kata dia itu pusing banget, palanya kayak dipentokin sama palu gitu. Itu kan kalau cuman ngejawab improv doang sih, ya itu baru layer satu kesulitan. Untuk bikin itu lucu kan lucunya di kita. Iya, benar. Kan kita mesti nggak. Itu kadang-kadang kalau misalnya nggak dapet tuh nggak enak juga tuh, malu juga itu. Lo artinya apa? Ya macem-macem. Dikit aja. Tadi panjang loh. Iya. Dan permainan ada banyak jenisnya. Lu punya permainan improv favorit nggak? Improv favorit tuh gua yang ini. Walaupun nggak tahu nama judulnya ya, tapi permainannya kayak. Oke, ya. Contoh, ini gua kasih sambil lu mikir. Ini contoh permainan improv komedi yang menurut gue ini forte-nya gua. 2 kalimat saja. Nah itu gue suka banget. Gue paling sering main di tengah tuh. Kalau main 2 kalimat saja pasti gue ditaruh di tengah karena gue dipercaya bisa ngatur flow. Makanya kemarin waktu main 2 kalimat saja gue main di tengah kan. 2 kalimat saja tuh 3 orang bermain. 1 kanan, 1 kiri. Orang di kanan kiri ini cuma boleh ngomong 2 kalimat saja. Apapun sketsanya, dia cuma boleh ngomong 2 kalimat saja. Kalimatnya tuh dibikin ambiguous gitu, kayak misalkan bisa kali, atau wah saya nggak doyan yang seperti itu. Jadi gue ngomong apa aja mereka cuma bisa 2. Kan mainnya di gua. Nah itu gue tuh seneng kayak gitu-gitu. Itu lucu. Dan itu pun ada teorinya sebenarnya. Nah kalau lu apa? Dan lu apa nanti gua? Itu gue bang. Ya jangan sama dong. Enggak beneran di kepala udah sebelum lu ngomong tadi. Enggak bohong. Ya ampun. Ya, nih lihat nih. Gak percaya. Itu yang translator gue suka tuh. Gue nggak bisa gue paling takut disuruh main translator. Beban soalnya. Karena yang lain sketsa kita sendiri main improv. Iya. Translator. Lu aja ya. Lu kan punya konten presscom. Iya. Itu kan semi improv kan. Improv. Mikir di tengah. Iya. Tapi dia mah jago emang. Kalau Anda tadi itu 2 kalimat saja bang di kepala gua. lu tahu ini? Paling mainan ini yang benda-benda 2 kalimat saja. Monster berkepala 3. Belum itu. Tapi tahu mainan itu? Baru nonton di Stand Up Fest. Di Stand Up Fest. Itu juga sebenarnya enak. Relatif paling gampang bahkan. Karena kita cuman, misalnya ya, ini monster berkepala 3. Misalnya, kami bertiga ini, sebenarnya gua adalah satu orang. Kita satu orang, tapi kepalanya 3. Dan kami adalah politisi, misalnya ya. Terus, siapa namanya? Helmi. Helmi, coba lu sebagai wartawan tanya sama politisi ini. Terus nanti kami cuma jawab,
Satu kata. Tapi menyambung Ya, jadi contoh. kalimat. Mau nanya apa wartawan? Bagaimana kejadian peperangan Rusia dan Ukraina? Menurut Saya Patut kita telusuri, dan perdalam. sehingga lucunya Tuh di sini. perangnya di sana, lucunya di sini. Nah itu tuh main improv komedi. Nah inilah kenapa improv komedi itu hampir selalu jadi andalan karena dia bisa ngubah tempo dari sebuah acara panjang gitu. Kayak Suca tuh seneng banget main itu kan. Abis lu ngomong panjang lebar stand up, abis itu temponya lu ganti dengan bermain beginian. Dan semua orang tuh deg-degan karena kita pengen tahu ujungnya apa. Jadi ada keajaibannya gitu. Di kita yang paling jago main improv siapa ya? Megdani menurut gue. Megdani oke. Megdani liar. Megdani liar. Iya. Kang Isman oke. Isman Kang oke Dika karena juga, Kang Dika. Randika Jamil. Kan mereka punya tim ini. Improvindo. Improvindo. Improvindo tuh emang grup improv komedi. Mo Sidik, Reno, Kang Metrani. Megdani, Randika. Jamil, sama Isman Suryaman. Iya. Kalau di luar itu yang kita tahu jago Diki. Awe. Oh Diki. Bang Ya Diki. ampun bener. Bang Diki Monster sih dia. masuknya kemana-mana bisa dia. Iya. Tahu nggak yang nggak bisa main itu? Nggak tahu sih sekarang ya. Tapi waktu itu tuh diajak main begitu nggak bisa mulu karena nggak YSN. Rahmat. Oh iya. Iya, Rahmat waktu itu main sendiri. Salah satu trik bermain improv adalah kita harus YSN. Jadi kalau misalnya kita bilang, tadi lu pakai ini apa? Oh, piring. Nih, makan nih gitu. Dianya nggak boleh bilang, apaan sih orang itu topi? Dipatahin. Dipatahin. Mesti lu iyain, abis itu lu tambahin. Baru permainan improvisasi itu jalan. Parah ya Rahmat ya. Ih. Tapi itu dulu. Karena dia bermain itu di Suci. Dia dia main sendiri gitu karena mungkin nggak ngerti Dibantah, teori. Iya, dibantah iya. harusnya. Individualis sih. Iya, orang biasa ngomong sama benda. Roasting orang mati itu ya. Bukan benda mati. Benda, Kalau orang benda. mati kan digeletakin mayat. Gitu. Bahasa mati. Bahasa udah mati di roasting. Ada korban kebakaran di roasting. Tapi kan orang mati juga nggak bisa somasi. Iya benar juga sih. Orang mati nggak bisa somasi. Tapi keluarganya, Iya, keluarganya bisa. Keluarganya bisa. Diki Divi bener. Diki Divi bahkan jago main sketsa kalau menurut gue. Oh, jago banget. Orang jago banget. Basisnya Lenong. Iya, sekarang tuh di potongan TikTok FYP itu sketsa Diki semua tuh rata-rata. Yang juga jago main sketsa adalah Brata sih kalau sketsa. Ini kita geser ke sketsa ya. Tadi kan kita kalau improv kita tahu nama-nama yang disebut. Di kita tuh yang jago sketsa siapa ya? Kayak gue nggak bisa tuh main sketsa. Bang Rigen. Hah? Kiki Saputri bener. Kiki Saputri biasa main sketsa dia. Lapor Pak. Itu Ya, tiga orang itu. Yang udah Rigen, Rigen ya? Kiki, Marcel. Marcel, tapi Regen nggak pernah lihat gue dia main di mana sih? Main sketsa di mana? Ya banyak lah ya, di anak sekolah, dia sama gua. Oh anak sekolah bener. Oh iya anak sekolah tuh anak-anak siapa aja? Lu? Gue, Awe. sempet, terus Rigen, Diki, Oki, Arif Brata, Oki siapa? Oki Rengga, Oh dia main juga. Ardit. Iya. Anak-anak sih kalau sketsa sih banyak yang oke ya. Lagi-lagi Diki Divi juga jago di dua. Diki Divi tuh kayaknya tuh juara trifecta. Juara dia. Iya. Juara trifecta stand up. Kemarin di stand up fest bagus banget. Habis itu Storytelling. saking bagusnya, gue pikir itu beat lama. Gue bilang curang pakai beat lama, baru itu mas anjing, rapi banget, lucu lagi. Enak. Jadi dia stand up oke, improv oke, dan sketsa oke. Iya. Nah siapa lagi tuh yang Indra Jegel 3 sketsa juga tuh. Tiga oke nggak? Bang Jegel oke, masuknya. Stand up oke, juara 1 jelas. Improv iya, sketsa Sketsa iya. oke. David Nurbianto jago tiga-tiganya. Kita lihat, udah lihat proofnya kan? Siapa lagi? Kalau cewek kan Kiki ya. Kiki main improv nggak pernah lihat gue. Nggak pernah. Belum pernah lihat. Cuman sketsanya oke. Gue curiga Iva. Kayaknya Iva disuruh main improv mungkin lucu. Disuruh main sketsa mungkin lucu. Iva sih dari gaya stand up yang begitu. Kayak Iya. di mana-mana bisa dia. Iya. Dia. Si Iva- Nakal pikirannya. Iva dibandingin sama yang lain itu paling banyak gerak-gerak aneh loh. Gerak-gerak aneh dan diksinya tajem-tajem Iya, ya. iya. Kayaknya kayak improve sama sketsa udah Iya. gak kelawan deh. Iya. Nah ini sebenarnya yang pengen dikembangin oleh Comika, pengen nemuin lebih banyak jagoan-jagoan komedi yang menguasai 3 pilar tersebut. Makanya ada Comika Trifecta. Makanya yang pertama Kicu sebagai host, ada Jupri, ada David,
Afif. Yuda Brajamusti, Afif Safi, Diki Divi, Marcel. Marcel Widianto. Gila tuh. Seperti apa nanti komposisinya, stand up dulu, improv dulu, sketsa dulu, nanti lu lihat aja. Yang pasti temanya adalah bacalek. Bakal calon legislatif sketsanya. Nah, itu Jadi warga. sesuai tema juga gitu kan. Mainannya pasti oke. Dilakukan di Markas Comika tanggal 25 Agustus 2023. Tiketnya udah bisa dibeli di aplikasi Comika Event, baik untuk nonton langsung di Markas Comika ataupun nonton live streamingnya dari aplikasi Comika Event. Tapi kalau pengen mendapatkan potongan 10% untuk nonton live streamingnya, sekali lagi live streaming plus replay ya, ini fiturnya aplikasi Comika Event. Itu berarti kalau misalnya lu kelewatan, Bisa ditonton lagi. Bisa iya, ditonton ulang. atau koneksi dia jeprut, atau dia lagi di tengah-tengah nonton mesti pergi, bisa nonton ulang. Ini gue sadari fitur yang disukai sama banyak orang karena kemarin gue bikin acara ada live streamingnya tapi nggak ada fitur replaynya. Nah kalau mau beli tiket live streamingnya itu sebenarnya harganya berapa? Harga tiket live streamingnya? 99.000 tapi dapat potongan 10%. Kalau lu pakai kode promo ini caps lock semua. Panji 3 in 1. ngakak 3 in 1. Ngakak 3 in 1. Saya minta maaf ya, yang bikin bukan saya nih. Panji ngakak 3 in 1. 3 in 1 ya. Penonton nih kayak Iya, yang waktu itu lebih parah lagi. Panji pahlawan komedi yang nonton, ih pahlawan komedi. pahlawan komedi masih bang, Masih masih masuk. aman. Lo masa? Masih. Ya masa self proclaim orang gue ngomong kode promonya Panji sih, pahlawan geli- komedi geli kan juga malu sih, gue juga. geli juga. Kalau ini 10% potongan untuk tiket live streaming plus replay, kode promonya adalah Panji ngakak 3 in 1, 3 in 1. Nanti dapat potongan 10% dari harga 99.000 tersebut. Harga tiket on the spotnya adalah 199. Rp199.000. Silakan disikat. Jadilah bagian dari IP baru yang kami kembangkan si Comika Trifecta ini. Kalau ternyata oke, nanti jagoan-jagoan 3 pilar ini akan kita hadirkan. Karena tadi ada nama-nama yang kita sebut tuh. Kita sebut ada beberapa nama yang nggak ada di Comika Trifecta sekarang dan bukannya nggak mungkin di Comika Trifecta berikutnya nanti ada pemain-pemain sketsa yang established kami ajak gitu. Misalnya tiba-tiba di episode Comika Trifecta keberapa ada Haji Cagur. Andre, Denny Cagur, gitu. Doyok, Hah? sketsa ada improv bagus dia. Senior. Iya, senior. Maaf, ya maaf, maaf. Intinya itu. Yang lain main soalnya besok saya belajar. Saya masih baru. Jadi silakan ditonton sekali lagi acaranya tanggal 25 Agustus 2023 di Markas Comika. Iya, gue excited banget buat main Iya. sketsanya sih. Iya, seru sih, seru. Nanti kita lihat seperti apa acaranya. Akan seru sih. Jadi sampai ketemu di sana dan semoga Anda terhibur. Thank you semuanya. Bye bye.